jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan 5 cara bagaimana cara mempengaruhi orang dengan metode ilmu gendam atau ilmu hipnotis. Ini merupakan topik yang sangat menarik ya. Oleh karena itu silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang sudah membeli buku Jago Ilmu Hipnotis. Ini merupakan buku tentang bagaimana cara belajar ilmu hipnotis secara mandiri. Dan apabila Anda ingin mengikuti kelas pelatihan, Anda bisa juga menghubungi nomor yang ada di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesempatan video kali ini saya akan berbagi 5 cara bagaimana cara mempengaruhi orang dimanapun dan kapanpun dengan metode ilmu gendam atau dengan metode ilmu hipnotis. Nah, banyak orang masih belum paham ketika sudah menguasai ilmu hipnotis. Nah, bagaimana mas cara menggunakannya dan bagaimana tata caranya untuk proses melakukannya. Jadi seperti ini ya. Ketika Anda sudah memahami yang namanya teori ilmu hipnotis, ilmu gendam yang sudah saya bagikan di channel ini, tentu Anda bisa menggunakan yang namanya tekniknya dan langkah tata caranya saya akan bagikan di sini step by stepnya. Oleh karena itu, silahkan Anda simak dan Anda praktekkan. Terutama Anda praktekkan untuk orang di sekitar Anda dahulu, terutama keluarga Anda, anak Anda, atau istri Anda. Anda bisa bantu untuk membebaskan suatu program negatif yang ada di dalam dirinya, minimal menerapi ya, manfaat untuk keluarga. Langkah pertama, ketika Anda mau menggendam orang, mau mempengaruhi orang, atau mau menghipnotis orang, langkah pertama yaitu Anda membangun yang namanya rapport. Nah, rapport maksudnya seperti apa mas? Yaitu membangun yang namanya kepercayaan. Maksudnya seperti ini ya, ketika Anda mau menghipnotis bahkan keluarga Anda, istri Anda, atau anak Anda, silakan Anda jalin komunikasi yang baik, jalin rapport dulu. Jadi Anda bikinlah orang itu nyaman tentang apa yang Anda lakukan. Misal Anda mau menggendamnya, mau menterapinya, Anda bisa katakan, oke, saya akan membantu Anda agar Anda lebih percaya diri, lebih fresh. Atau bisa juga Anda lakukan pendekatan dulu. Lakukan yang namanya pengenalan bahwa ilmu hipnotis itu seperti ini loh manfaatnya. Jadi ketika Anda dihipnotis, ketika Anda di hipnoterapi, Anda akan merasa lebih rileks, lebih tenang, dan lebih nyaman. Dan terkadang pikiran Anda yang penuh banyak beban dan sebagainya itu bisa terlepas. Nah, seperti itu Anda lakukan yang namanya pendekatan. Selain itu juga Anda bisa tanya hobinya apa, dia pengennya apa. Ini bagi orang-orang yang belum Anda kenal. Anda tanya dulu, lakukan yang namanya sok kenal sok dekat. Nah, ketika Anda sudah melakukan sok kenal sok dekat, ketika orang itu sudah mau menerima, ini merupakan poin 1 ya. Jadi istilahnya pikiran bawah sadarnya sudah mulai terbuka. Nah, ketika pikiran bawah sadarnya sudah mulai terbuka, vertikal areanya sudah tidak kritis lagi, maka Anda akan mudah bagaimana mempengaruhinya itu jauh lebih simpel. Dan ketika Anda melakukan yang namanya tes sugesti, induksi, dan sebagainya, itu akan jauh lebih mudah. Kenapa? Karena klien sudah siap. Istilahnya tidak terjadi yang namanya mental block atau hambatan yang menghalangi untuk dipengaruhi. Paham ya? Jadi langkah utama yaitu Anda lakukan yang namanya pendekatan, bisa Anda bikin nyaman dulu, seperti itu. Ngerti? Ini langkah yang pertama. Langkah kedua, ketika Anda sudah membuat orang itu nyaman, nah Anda bisa menggunakan yang namanya bahasa menghipnotis. Nah, bahasa menghipnotis ini ada ya. Jadi seperti ini saya bocorkan satu saja ya. Apabila Anda ikut pelatihan, maka saya akan ajarkan 5 bahasa yang menghipnotis, bahkan 7 bahasa yang menghipnotis orang itu seperti apa. Yang pertama, yaitu Anda lakukan yang namanya pendekatan tadi, lalu Anda ajukan yang namanya pertanyaan. Jadi pertanyaan yang membuat orang itu ngerasa nyaman, ngerasa rileks, dan apapun pertanyaannya, usahakan ada jawabannya za. Jadi istilahnya za. Orang mengatakan za lebih dari 3 kali, ketika selanjutnya Anda arahkan, Anda lakukan yang namanya mempengaruhi, maka orang tersebut akan cenderung terpengaruh seperti itu. Misal, siapa nama Anda, Pak? Misal seperti itu ya. Bapaknya asalnya dari mana? Terus ke sini dengan siapa?
Terus anaknya udah berapa? Oh ya Pak, Bapak kesini dengan ini ya. Bapak kesini naik kendaraan seperti ini ya. Jadi istilahnya ajukan pertanyaan yang membuat orang itu mengatakan ya 3 kali. Ketika Anda sudah mengatakan ya 3 kali, orang tersebut biasanya orang tersebut sudah mau mengikuti instruksi yang Anda berikan. Misal sekarang pejamkan mata, lebih santai, lebih rileks ya Pak ya, lebih tenang. Dia akan cenderung mengikuti ya. Dia akan cenderung memahami apa yang Anda berikan. Seperti itu. Paham? Jadi intinya Anda terapkan bahasa agar orang tersebut menjawab ya lebih dari 3 kali. Ketika Anda menggunakan bahasa ya lebih dari 3 kali, biasanya orang tersebut sudah terpengaruh, sudah mengikuti instruksi yang Anda berikan. Jadi istilahnya sudah nurut, tidak terjadi yang namanya ketakutan. Nah, teknik ini biasanya juga diterapkan di operator ya. Misal ketika Anda ada gangguan nomor telepon atau apa, biasanya Anda akan dipola tentang teknik ya ini. Misal, ini sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Baru Anda jawab. Misal seperti ini, Bapak Tugimin. Nah, oke. Namanya Bapak Tugimin Pak ya. Coba disebutkan Pak ya, nomornya Pak ya. Apakah benar? Anda menyebutkan nomornya lalu dieja 0834667 sekian ini Pak ya, benar Pak ya, ini Pak ya, ini Pak ya. Jadi Anda dipola seperti itu. Ketika Anda sudah dipola seperti itu, maka ketika Anda terjadi yang namanya keluhan atau permasalahan atau apapun itu, biasanya Anda akan cenderung lebih mudah diarahkan. Berbeda ketika Anda belum dipola, belum dipengaruhi dengan seni komunikasi yang menghipnotis atau bahasa hipnotis, biasanya Anda jauh lebih ngeyel dan biasanya marah-marah dulu. Nah, itu adalah rahasia tentang komunikasi yang menghipnotis. Ini langkah yang kedua, bisa Anda terapkan ketika Anda mau menghipnotis atau mengendam orang. Paham ya di sini ya? Oke. Nah, langkah ketiga, ketika Anda mau menghipnotis, biasanya Anda bisa terapkan teknik yang namanya visualisasi. Nah, teknik visualisasi yaitu sebuah teknik membayangkan atau merasakan. Jadi ketika Anda lakukan yang namanya SKSD, sok kenal sok dekat, Anda tanya, Pak, Anda ingin seperti ini Pak ya? Coba Anda bayangkan. Nah, ketika Anda membayangkan, nah ini Anda sudah melakukan yang namanya sugesti visualisasi. Yaitu Anda coba Pak bayangkan dan rasakan Bapaknya lebih sehat, lebih fresh, baru Anda proses mengendam atau menghipnotisnya. Nah, ketika Anda melakukan namanya wawancara, nah ketika hasil wawancara tersebut Anda bisa terapkan untuk melakukan yang namanya visualisasi, yaitu proses membayangkan, merasakan, Anda sugestikan ke orang tersebut. Biasanya sugesti tersebut akan mudah sekali masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan akan membuat orang tersebut terpengaruh dan tergendam dengan mudah. Nah, ketika Anda menerapkan step by step yang saya ajarkan tadi di langkah 3 ini, maka sugesti apapun, sesulit orang apapun, itu akan cenderung mudah terpengaruh. Istilahnya mengikuti apa yang Anda berikan. Paham? Nah, ini langkah yang ketiga yang namanya teknik visualisasi. Sekarang Pak, coba bayangkan, duduk, rileks, tenang, santai, seperti Bapak membayangkan apa yang Anda cita-citakan Pak ya. Nah, seperti itu tentang langkah bagaimana menggunakan kekuatan visualisasi. Nah, ketika orang tersebut melakukan yang namanya visualisasi, secara otomatis maka critical area atau pikiran bawah sadarnya dia mulai terbuka atau batinnya juga mulai terbuka. Dengan begitu, Anda akan mudah sekali melakukan yang namanya pemberian sugesti-sugesti ke dalam pikiran bawah sadarnya dan mempengaruhinya. Intinya dibikin nyaman dahulu. Langkah keempat yaitu Anda lakukan yang namanya relaksasi. Nah, ketika Anda mau mengendam orang, mau menghipnotis orang, nah Anda bisa lakukan yang namanya relaksasi. Misal seperti ini. Coba Pak, tarik nafas 5-4 kali, lebih santai, lebih rileks seperti itu. Lebih santai, lebih tenang. Bisa juga Anda silakan Pak duduk Pak di sini Pak ya. Bisa Bapak atur nafas dulu, lebih santai, lebih tenang. Ketika Bapak lebih santai, lebih tenang, maka Bapak akan jauh lebih semangat, lebih santai dan lebih damai. Nah, ini adalah langkah-langkah teknik relaksasi ini. Klien boleh duduk, boleh santai, boleh tenang. Nah, di situ biasanya dia akan lebih baik dan mengikuti instruksi yang Anda berikan. Silakan Anda tarik nafas 5-4 kali biar Anda lebih tenang. Silakan Pak bayangkan ketenangannya itu seperti apa yang Anda keluh kesahkan. Nah, itu bisa Anda ucapkan ke orang tersebut. Maka biasanya orang tersebut akan juga mengikuti apa yang Anda instruksikan. Paham ya? Ini langkah yang keempat, yaitu dengan namanya teknik
relaksasi. Bisa juga Anda ajak ngopi dulu, ajak santai-santai dulu. Tujuannya apa? Biar lebih santai dan lebih tenang. Jadi santai-santai bukan hanya sekedar duduk terus ditidurkan tarik nafas, bukan seperti itu ya. Tapi dibikin nyaman dulu, bikin tenang dulu. Misal diajak ngopi, diajak bicara apa, intinya membuat orang tersebut nyaman. Nah, ketika orang tersebut nyaman dengan Anda, maka Anda akan mudah sekali mempengaruhinya dan mengedamnya dengan cepat. Paham langkahnya? Ketika Anda sudah paham di langkah keempat, langkah kelima, ketika Anda memberikan yang namanya sugesti, nah itu Anda bisa gabung yang namanya dengan teknik visualisasi atau afirmasi, yaitu dengan teknik yang namanya afirmasi atau penguatan. Coba Pak bayangkan, jadi kalimatnya itu diulang-ulang ya. Pak, coba Pak bayangkan Anda ketika tenang itu seperti apa Pak, ketika damai itu seperti apa yang Bapak rasakan. Nah, coba bayangkan Pak ya, ketika Bapak terbebas dari permasalahan ini, tentu Bapak akan menjadi berkualitas kehidupannya. Betul kan Pak ya? Coba Pak bayangkan, rasakan Pak. Bisa juga seperti itu. Nah, ketika Anda menerapkan itu, maka sugesti-sugesti itu akan tertanam ke dalam pikiran bawah sadarnya. Biasanya ketika saya melakukan terapi, oke, sekarang bayangkan dan rasakan kehidupan Anda jauh lebih baik, lebih sehat, lebih fresh, dan lebih harmonis. Kapanpun dan dimanapun selalu dirundung keajaiban dan keberkahan. Dan tentunya atas izin Tuhan, Anda menjadi pribadi yang sangat percaya diri, lebih fresh, dan lebih luar biasa. Dan tentunya keberkahan keajaiban selalu menyelimuti kehidupan Anda. Nah, seperti itulah 5 langkah bagaimana cara menghipnotis orang secara cepat dan secara mudah, dan teknik ini bisa Anda terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Selain itu juga teknik ini juga sangat powerful, sangat ampuh apabila Anda membuka yang namanya layanan terapi atau terapi dengan metode ilmu gendam atau ilmu hipnoterapi. Paham? Tentunya ini sangat bermanfaat ya. Dan bagi Anda yang ingin mendalami lagi tentang ilmu mempengaruhi dengan kekuatan batin, kekuatan rasa, atau dengan ilmu gendam pengaruh atau hipnotis mind power, Anda bisa mengikuti kelas pelatihan yang saya adakan, yaitu dengan cara menghubungi nomor yang ada di video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.